Nah, ini ada sekitar 104 dolar ya penghasilan dari FB Pro. Jadi alhamdulillah ya, FB Pro saat ini tuh sudah mulai pelan-pelan pulih ya. Dimana setelah saya cek untuk di beberapa akun saya, alhamdulillah ya, dari foto itu sudah mulai muncul dolarnya, dan banyak juga yang sudah berhasil gajian dari FB Pro ya. Jadi yang baru gajian dari FB Pro, saya ucapkan selamat ya, semoga untuk kedepannya lebih bisa semangat lagi ya untuk konten di FB Pro ya, karena banyak memang kreator-kreator baru yang sudah mulai mendapatkan penghasilan ya. Jadi FB Pro saat ini mulai sudah memang pelan-pelan kita itu untuk di bagian SMS juga sudah mulai muncul dolarnya ya. Mungkin bisa cek di video saya sebelumnya, itu sudah saya bahaskan juga ya, seputar dari foto, teks, dan juga SMS itu sudah mulai muncul dolar ya. Semoga harapan kita semua di FB Pro ini untuk kedepannya ya seperti ini. Jadi setiap postingan yang kita posting semoga ya itu kembali seperti dulu ya, semoga tetap akan ada dolarnya. Nah, di sini ada estimasi penghasilan sekitar 104 dolar, dan di sini juga ada tanggalnya. Jadi kalau 100 dolar itu berapa rupiah sih? Jadi tinggal dikalikan saja dengan harga dolar saat ini. Harga dolar saat ini itu bisa dicek di Google ya. Jadi harga dolar saat ini itu sekitar 16.300 ya kalau nggak salah. Ya tinggal dikalikan saja ya, 100 kali 16.000 ya sekitar 1.600.000-an ya. Jadi ya ini menjadi peluang ya, menjadi peluang buat ya khususnya ibu rumah tangga yang memang senangnya main di FB Pro. Jadi lebih konsisten lagi, lebih bagus lagi untuk editingnya, untuk videonya. Kemudian kita harus mencari audiens yang tepat untuk di konten kita ya, karena memang FB Pro pelan-pelan monetisasi konten sudah mulai menghasilkan, dan itu terbukti di salah satu akun terbaru saya. Mungkin kemarin sudah saya bahas, nanti bisa cek video saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas ya seputar dari syarat ya, syarat terbaru dari FB Pro seputar kita bisa mendapatkan undangan monetisasi konten. Jadi tonton video ini sampai selesai. Baik, jadi kita langsung saja. Di sini saya sudah berada di dalam akun dari FB Pro saya, dan di sini sudah mendapatkan akses monetisasi konten. Jadi FB Pro di sini tuh banyak sekali fitur-fitur baru, dimana kita bisa melihat nih apa saja sih untuk persyaratan kita bisa mendapatkan fitur monetisasi konten, dan ini real dari FB Pro nya. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini, termasuk seputar analisis dari bagaimana meningkatkan pendapatan ataupun penghasilan kita di FB Pro ya. Jadi FB Pro ini banyak sekali update-nya ya. Jadi mungkin kalau belum paham nanti bisa cek video saya sebelumnya. Jadi intinya di FB Pro ini yang dulunya ya, ini FB biasa, kita sudah bisa mengakses FB Pro, dimana jangkauan akan lebih luas. Kemudian kita sebagai konten kreator bisa mendapatkan penghasilan. Hanya saja mungkin saya ingatkan kembali untuk di bagian musik, jangan terlalu kita menggunakan musik ya, karena beresiko pelanggaran. Karena saya sudah beberapa kali video saya di tahun 2023 yaitu terkena pelanggarannya di tahun 2025 gara-gara background musiknya ya. Jadi ya harapan saya bisa dipilih musik, karena untuk saat ini kita bisa melihat kok musik yang bebas royalti dengan musik yang berbagi penghasilan. Jadi di FB Pro kita sudah bisa melihat saat ini ya. Jadi nanti bisa dicek kembali. Jadi pilih musik yang bebas royalti, artinya bebas hak cipta, karena memang di sini banyak sekali musik yang berbagi penghasilan. Jadi harus dibedakan. Kalau musik berbagi penghasilan yang kita pakai, artinya penghasilan kita akan dibagi dua dengan pemegang musiknya. Jadi harus paham juga di situ. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian menu monetisasi konten. Apa sih untuk syarat kita bisa mendapatkan akses undangan monetisasi konten? Kita akan bahas lengkap di video kali ini. Di sini saya akan langsung masuk di bagian monetisasi konten seperti ini. Kemudian di sini ada menu potensi pendapatan Anda. Kemudian kita klik seperti ini. Nah, di sini ada informasi dari FB Pro-nya, di mana ada 4 informasi yang harus kita lihat di sini. Yang pertama, mungkin yang langsung kita soroti adalah di bagian keaslian konten. Nah, pada dasarnya memang di FB Pro ini kita diperbolehkan reupload, tetapi kita harus menambahkan perubahan di dalam video yang kita reupload ya. Tetapi ya kita nggak akan pernah tahu nih untuk kedepannya, siapa tahu pemegang videonya ataupun pemegang hak ciptanya nggak mengizinkan, ya bisa jadi kita terkena pelanggaran hak cipta ya. Walaupun kita boleh reupload, tapi kita juga harus paham juga
ketika pemilik videonya mengeklaim, maka ya video kita akan hilang. Jadi ya memang yang paling bagus adalah konten sendiri, ya konten buatan kita sendiri itu ya aman-aman aja, sampai kapanpun tetap aman. Tapi kalau konten reupload ini pastinya was-was, ya pastinya was-was. Kenapa? Ya bisa jadi pemegang hak ciptanya langsung ngeklaim ataupun langsung hapus, itu juga bisa. Oke, baik, yang harus kita garis bawahi dari kita bisa akses monetisasi konten, dan di sini adalah di dalam menu monetisasi konten itu sendiri, itu adalah keaslian konten. Kita klik seperti ini. Jadi apa yang dimaksud dengan keaslian konten? Seberapa unik konten Anda, dan apakah konten tersebut diproduksi oleh orang atau perusahaan produksi yang sama dengan yang mengunggah. Jadi artinya di sini itu akan ditelaah ya, ataupun akan ditelusuri oleh FB Pro apakah benar konten asli kita atau tidak. Tapi sebenarnya konten asli kita itu yang paling bisa direkomendasikan oleh FB Pro, bahkan lebih cepat kita dapat monetisasi konten. Ya, terutama yang harus kita garis bawahi adalah keaslian konten di sini. Nah, bagaimana cara meningkatkan keaslian konten saya? Orang-orang di Facebook cenderung lebih suka melihat konten yang unik. Jadi kita buat konten yang unik tapi kreasi kita sendiri atau dibuat oleh kreator yang membagikannya. Berusahalah untuk membagikan konten baru atau tambahkan sentuhan Anda sendiri pada konten yang terinspirasi oleh kreator lain. Pada dasarnya di sini memang diperbolehkan reupload ya. Terinspirasi oleh kreator lain. Jadi kita bisa pakai reupload bisa, tapi harus menambahkan perubahan yang lebih signifikan lagi. Artinya misalkan kalau kita reupload sebuah konten, misalkan konten lucu, ya kita harus memberikan sebuah reaksi. Apa perubahannya? Ya perubahannya kita bisa tampil wajah ataupun memberikan narasi di bagian dari videonya. Di YouTube juga sama, nggak masalah seperti itu. Yang penting kita tambahkan perubahan. Nah, tapi mungkin resikonya ya ketika memang pemegang hak ciptanya nggak masalah, ya kita tetap aman saja. Tetapi resiko untuk kedepannya, takutnya ya beberapa video yang reupload kita, salah satu pemegang hak ciptanya ada yang nggak terima, ya bisa jadi kita di take down. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa langkah bagusnya? Ya langkah bagusnya bikin video sendiri. Mau sampai kapanpun kita aman, kita tenang, kita nggak ada pemikiran takut di hapus ataupun seperti apa. Apalagi kalau sudah mendapatkan penghasilan, sangat disayangkan sekali. Sudah dapat penghasilan tapi akunnya terkena pelanggaran, ujung-ujungnya profilnya tidak bisa menghasilkan uang. Ya, kalau saran saya, walaupun memang diperbolehkan untuk menggunakan teknik reupload, tapi kita harus pikir jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang, mungkin konten sendiri itu akan lebih bagus dibanding konten reupload. Karena saya sendiri hanya menggunakan background dari musiknya saja, background musik ya, di tahun 2023, dan pelanggarannya mau tahu nggak kapan? Di tahun 2025 ya. Jadi itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi syarat buat kita bisa dapat akses ya dari monetisasi konten memang keaslian dari konten kita ataupun kita menggunakan konten asli. Kemudian di sini juga ada interaksi pemirsa. Jadi yang dimaksud interaksi pemirsa ini adalah seberapa aktif ya penonton kita ini melihat untuk video kita, menanggapi di bagian video kita seperti komentar ataupun membagikan konten-konten kita. Jadi itu yang dilihat dari FB Pro. Ya, tapi dengan catatan kita tidak menyuruh nih. Ya, kita tidak menyuruh untuk mereka berkomentar misalkan yang saling follow, saling like. Nah, itu kan sudah termasuk melanggar ya, dan banyak yang monetisasi dan nonaktifkan. Jadi biarkanlah pemirsa ini berkomentar sesuai dengan konten yang kita bagikan. Contohnya kalau konten kita masak, mereka berkomentar seputar masakan, itu wajar ya. Tapi yang nggak wajar ataupun yang tidak diperbolehkan di FB Pro, ya misalkan kontennya tentang masak tapi isi komentarnya saling follow, saling ikuti, saling nonton. Nah, itu yang nggak wajar. Jadi itu bisa berdampak akun kita dibatasi ataupun tidak bisa melakukan apapun di FB Pro. Pelanggaran paling berat di FB Pro adalah satu, kita hanya bisa buka FB Pro saja, tapi kita tidak bisa posting, kita tidak bisa buka komentar ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu pelanggaran terberat, dan itu pun nggak akan pernah tahu kapan sampai berakhirnya ya. Jadi seperti itu saja. Jadi ada 4 hal untuk kita bisa cepat mendapatkan monetisasi konten. Mereka melihat dari interaksi, kemudian dari keaslian konten, kepercayaan, dan juga jangkauan global. Mungkin nggak saya bahas semuanya karena di sini takutnya kepanjangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.